Kenapa Islam yang begitu jaya, begitu ilmiah, begitu maju, akhirnya bisa disalib Eropa yang sebelumnya tenggelam dalam Dark Ages? Kata Profesor Jiang, jawabannya ada pada dua nama, Plato dan Aristotle. Di video sebelumnya, Profesor Jiang sudah menjawab 3 misteri besar Islam dan membuktikan bahwa Islam adalah agama paling logis, paling jelas, dan paling inklusif pada zamannya. Kita juga sudah melihat bagaimana kejelasan Al-Quran yang awalnya menjadi kekuatan Islam, pada akhirnya menjadi penghalang inovasinya. Hari ini, Profesor Jiang menjawab pertanyaan terakhir. Bagaimana Eropa yang sebelumnya gelap gulita, akhirnya bisa menyalip dunia Islam? Dan apa hubungannya dengan dua filsuf Yunani yang hidup 2400 tahun yang lalu? Kata Prof. Jiang, untuk memahami kenapa Eropa akhirnya bisa menyalip Islam, kita perlu membandingkan Kristen dan Islam secara lebih mendalam. Kristen, kata Prof. Jiang, dikembangkan oleh Kekaisaran Romawi untuk mengkooptasi, pertama kaum Yahudi dan kemudian para penyerbu barbar. Dan karena itu, agama ini adalah agama kekaisaran dan kekuasaan, tentang bagaimana mengendalikan orang. Sedangkan Islam, seperti yang sudah kita bahas, adalah agama revolusioner yang harus terbuka, inklusif, dan toleran untuk menarik sebanyak mungkin pengikut. Mekanisme utama kontrol bagi sebuah kekaisaran adalah ide ortodoksi. Ortodoksi berarti pemikiran yang benar. Dan kalau ada ortodoksi, ada juga bid'ah, heresi. Ortodoksi berarti bersama Tuhan. Heresi berarti melawan Tuhan. Kalau kamu setuju bahwa langit berwarna merah, karena aku bilang langit merah, kamu ortodoks. Tapi kalau kamu ngotot langit berwarna biru, itu heresi. Dan itu membatasi imajinasi. Dan filsuf yang menjadi landasan Eropa adalah Plato. Ide tentang uskup, ide tentang paus, sebenarnya adalah ide tentang raja filsuf ala Plato. Sedangkan Islam adalah agama revolusioner yang harus mengaktifkan energi semua pengikutnya. Mereka harus membuat semua orang percaya dan siap berjuang. Karena itu, Islam adalah agama yang berbasis intuisi. Tuhan bersamamu. Kamu mengenal Tuhan. Tuhan ada di dalam dirimu. Dan ide tentang intuisi, inilah yang memungkinkan sains. Kamu bisa menemukan kebenaran hanya dengan mengamati, melalui observasi empiris, melalui analisismu sendiri, melalui keyakinanmu sendiri. Dan orang yang memperjuangkan ini, tentu saja, adalah Aristotle. Kata Prof. Jiang, banyak sarjana percaya bahwa Golden Age Islam terjadi karena Islam punya buku, punya kekayaan. Tapi Bizantium juga punya akses ke semua pemikir besar, Plato dan Aristoteles. Bizantium juga sangat kaya. Jadi, bukan soal buku, bukan soal kekayaan. Yang membuat perbedaan adalah cara pandang, perspektif, orientasi sebuah peradaban. Dan disinilah Plato dan Aristoteles menjadi kunci segalanya. Kata Prof. Jiang, mari kita pahami dulu filosofi Plato. Bagi Plato, Tuhan sejati disebut form of the good, bentuk kebaikan. Ia adalah awal dari segalanya. Ia tidak bisa berubah, ia sempurna, ia abadi, selalu ada, dan akan selalu ada. Form of the good ini, Tuhan ini, berpikir dan memancarkan konsep-konsep baru yang disebut ideal, seperti keadilan, akal, keindahan, kekuasaan. Dan ideal-ideal ini akan memanifestasikan diri mereka menjadi bentuk-bentuk sempurna. Kita tinggal di sesuatu yang disebut shadow world, dunia bayangan, yang hanyalah imitasi buruk dari surga. Segalanya buruk di sini. Kalau kamu jatuh dan mematahkan kakimu, itu menyakitkan. Karena kita hidup di dunia bayangan. Dan dalam konsepsi alam semesta ini, apa yang kita coba lakukan adalah kembali kepada form of the good.
Dan bagi Plato, caranya adalah melalui matematika dan geometri. Karena matematika adalah yang paling menyerupai form of the good. Ia tidak bisa berubah, sempurna, dan abadi. Lalu datanglah Agustinus, yang mengambil Plato dan mengadaptasinya ke dalam iman Kristen. Bagaimana kamu meninggalkan dunia ini? Dengan tidak berdosa, dengan beriman. Kalau kamu melakukan itu, kamu diizinkan masuk surga. Jadi dalam pemahaman Platonis Agustinus, di dunia ini yang harus kita lakukan hanyalah tidak membuat kesalahan. Jadi, tidak melakukan apapun, dan kamu akan baik-baik saja. Aristoteles, kata Prof. Jang, punya konsepsi alam semesta yang berbeda. Dia percaya form of the good disebut prime mover, penggerak pertama. Tuhan adalah penggerak pertama. Tuhan adalah hal pertama yang bertindak dan menggerakkan segalanya. Dan ketika dia melakukan itu, ketika dia menciptakan gerak, hal-hal lain pun mulai terjadi. Kita terus bergerak. Dan kemana kita pergi, kita sedang mencari kebenaran. Ini disebut telos, tujuan. Setiap dari kita, secara alami, memiliki tujuan. Kalau kamu seorang prajurit, tujuanmu adalah menjadi prajurit terbaik. Kalau kamu seorang matematikawan, tujuanmu adalah menjadi matematikawan terbaik. Dan itulah ide tentang kebenaran, memenuhi tujuanmu. Dan karena itu, kamu harus terus bertindak. Dan keindahan dari ide tentang gerak ini, kamu kini bisa mempelajarinya melalui observasi empiris. Kamu bisa mengamati sesuatu dan mulai memahami sifatnya. Dan inilah yang melahirkan ide tentang sains. Kata Prof. Jiang, dunia Muslim memiliki perspektif yang tegas Aristotelian. Sedangkan dunia Eropa memiliki perspektif Platonis. Dan inilah perbedaan terbesar antara dua peradaban itu. Bukan soal kekayaan, bukan soal buku, bukan soal sumber daya, tapi soal cara mereka memandang dunia. Kata Prof. Jiang, hal yang luar biasa tentang sejarah, tentang peradaban, adalah apa yang kemudian terjadi. Eropa akan belajar dari Muslim. Mereka akan meniru Muslim. Mereka akan membawa kembali Aristoteles. Mereka akan membawa kembali sains. Mereka akan membawa kembali intuisi. Dan mereka akan melakukan ini melalui 3 peristiwa besar. Pertama, Renaissance, di mana mereka membawa kembali Aristoteles. Kedua, Reformasi Protestan, di mana mereka membawa kembali Tuhan. Ingat, dalam agama Katolik, Tuhan jauh dan tidak terjangkau. Tuhan hanya bisa dipahami melalui paus atau pastor. Tapi agama Protestan berkata, tidak, Tuhan bersama kita. Tuhan ada dalam diri kita. Melalui tindakanmu, kamu bisa memenangkan perkenanan Tuhan. Dan ketiga, revolusi sains. Dan inilah 3 peristiwa besar yang melahirkan modernitas. Tapi, kata Prof. Jiang, tahukah kamu apa yang sebenarnya terjadi? Eropa hanya meniru Muslim. Tapi, dan ini sangat penting, mereka akan menyempurnakan apa yang Muslim lakukan. Masalah dengan sains adalah, ya, di awal kamu akan punya semua penemuan luar biasa ini. Tapi inovasi ini akhirnya akan melahirkan dogma. Dan apa yang perlu kamu lakukan adalah menciptakan institusi untuk menghancurkan dogma. Dan itulah yang akan dilakukan Eropa. Dan ide bahwa dogma bisa dihancurkan melalui diskusi, debat, dan analisis. Inilah yang akan menjadi fondasi revolusi sains, yang akan menciptakan dunia modern yang kita tinggali hari ini. Kata Prof. Jiang, ingatlah ini selalu. Golden Age Islam adalah yang menginspirasi Eropa untuk melakukan ketiga hal itu, yang pada gilirannya menciptakan dunia modern yang kita tinggali hari ini. Dan itulah kenapa Golden Age Islam adalah portal menuju modernitas dalam sejarah manusia. Kata Prof. Jiang, ada perspektif menarik dari rekan sesama dosennya, Doug, yang perlu kita renungkan bersama. Doug menunjukkan bahwa ada 2 gerakan besar dalam Islam. Yang pertama adalah kekhalifahan Umayyad, yang berlangsung sekitar 100 tahun, sangat ekspansif, berkembang sangat cepat.
tapi juga sangat Arab. Tapi yang sangat menarik adalah kekhalifahan Abbasiyah yang datang setelahnya. Ketika ibu kota dipindahkan ke Baghdad, kita sekarang menganggap Baghdad dan Irak sebagai tempat Arab. Tapi pada masa itu, Baghdad adalah Persia. Dan dengan pindah ke sana, ini mewakili perubahan budaya yang sangat besar. Ada keterbukaan budaya yang luar biasa. Kontak dengan India, Asia Tengah, Cina, dan dinamisme budaya yang nyata. Islam harus sangat terbuka terhadap budaya-budaya itu, terinspirasi oleh mereka, dan terlibat dengan mereka secara mendalam. Jadi bukan hanya agama yang menjadi faktor penentu Golden Age, tapi kemampuan untuk menyerap begitu banyak tradisi kuno yang kaya dan beragam. Dan kata Prof. Jiang, ini mengingatkannya pada seorang kritikus sastra Kanada bernama Northrop Frye, yang terobsesi dengan bagaimana sastra berkembang. Dan apa yang dia amati adalah, ada momen-momen tertentu dalam sejarah ketika sastra besar lahir. Dan momen itu adalah ketika sebuah bangsa, atau sebuah rakyat, atau sebuah budaya menjadi sebuah kekaisaran. Dalam sebuah bangsa, kamu punya tradisi, kohesi, landasan sastra tertentu. Tapi ketika menjadi kekaisaran, kamu dipaksa untuk punya perspektif global, perspektif kosmopolitan. Dan perubahan dari bangsa yang kohesif menjadi kekaisaran kosmopolitan. Inilah yang memungkinkan lahirnya sastra besar. Contohnya, Athena, peradaban par excellence. Kapan Athena menghasilkan semua sastra besarnya? Pada zaman Perikles, sekitar 500 hingga 350 SM. Ketika Athena yang tadinya polis kecil, tiba-tiba menjadi kekaisaran. Dan transisi itulah yang memaksanya melihat keluar. Contoh lainnya, Raja Daud dan kaum Israel, yang setelah keruntuhan berhasil menciptakan bangsa Israel, lalu menaklukkan banyak wilayah, dan menjadi kekaisaran kecil. Dan contoh terakhir, Inggris. Pikirkan Shakespeare. Kapan Shakespeare menulis? Sekitar tahun 1600. Ketika Inggris, yang selama ini hanya pulau miskin, mulai muncul sebagai kekaisaran global. Dan dengan itu, datanglah perspektif kosmopolitan. Kata Prof. Jiang, inilah pola dalam sejarah yang memperkuat poin Doug, bahwa ketika kekaisaran Islam baru memindahkan ibu kotanya ke Baghdad, mereka kini menjadi kekaisaran global. Dan sebagai kekaisaran global, mereka harus menyerap semua tradisi dan budaya yang berbeda, menjadi kekaisaran universal yang multikultural. Kata Profesor Jiang, Islam bukan hanya agama. Ia adalah fondasi dari dunia modern yang kita tinggali hari ini. Renaissance, reformasi Protestan, revolusi sains, semuanya terinspirasi dari Golden Age Islam. Eropa tidak menemukan modernitas. Mereka menemukannya dari Islam, lalu menyempurnakannya. Dan pertanyaan yang tersisa, kenapa dunia Islam yang membangun fondasi modernitas justru tertinggal dari Eropa yang menyempurnakannya? Kata Profesor Jiang, jawabannya sudah ada dalam pembahasan kita hari ini. Kalau menurut kamu, apa pelajaran terbesar dari Golden Age Islam untuk dunia hari ini? Tulis di kolom komentar. Aku ingin tahu pendapatmu.